Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas tema 3 subtema 3, yaitu tentang kalimat efektif, kosakata baku, dan kosakata tidak baku. Ya anak-anak, kalimat efektif. Apakah itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Misalnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satunya. Yang efektif adalah tamu-tamu duduk di kursi, atau bisa juga para tamu duduk di kursi. Jadi kalimat efektif di sini adalah menghilangkan kata-kata yang tidak perlu diungkapkan, sehingga tulisan kalimat itu menjadi lebih hemat dan mudah untuk dipahami. Misalnya, para guru-guru duduk di dalam kelas, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak efektif karena buang-buang kata. Yang betul adalah para guru duduk di dalam kelas. Contoh lagi misalnya, semua murid-murid kelas 6 menjadi petugas upacara. Nah, itu bukan kalimat efektif karena banyak memakan kata yang tidak perlu. Semua murid-murid kelas 6. Yang betul adalah semua murid kelas 6 menjadi petugas upacara. Ya, sampai sini sudah dipahami anak ya? Ya, untuk latihannya kalian bisa membaca teks di halaman 61. Di situ di dalam teks itu ada kalimat-kalimat yang tidak efektif yang harus kalian rubah menjadi kalimat efektif. Ya, tugasnya bisa ditulis di buku tulis atau bisa juga ditulis di kolom pada halaman 94. Seperti kolom yang ada di video ini. Ya, bisa dicari di halaman 94. Ya, sekarang tentang kosakata baku. Kosakata baku itu adalah kosakata yang penulisannya sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kosakata tidak baku itu apa? Kosakata tidak baku yang tulisannya tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, kosakata baku itu wajib digunakan dalam penulisan atau percakapan formal. Ya. Kemudian kalau yang tidak baku boleh digunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya dengan teman, dengan orang tua, itu boleh digunakan percakapan menggunakan kosakata yang tidak baku. Ya, Ustazah kasih contoh, misalnya kosakata tidak baku itu seperti ini. Ada kalimat, tulisannya, kenapa sih dia kok marah terus? Nah, itu adalah kalimat tidak baku yang kenapa sih itu adalah kosakata tidak baku. Kenapa sih itu dalam kosakata bakunya adalah mengapa. Jadi kalau kalimat yang saya sebutkan tadi itu dirubah, kosakatanya menjadi kosakata baku, yaitu mengapa dia selalu marah. Nah, contoh lagi, misalnya Fadel rajin banget menghafal Al-Quran. Rajin banget. Banget itu kalimat kosakata baku atau bukan? Bukan kosakata baku. Jadi banget kosakata bakunya adalah apa yo? Yaitu sekali. Jadi kosakata kalimat yang betul adalah Fadel rajin sekali menghafal Al-Quran, bukan Fadel rajin banget menghafalnya. Oke, kalian bisa
membaca teks di halaman 106, di situ ada kosakata yang tidak baku yang harus kalian rubah menjadi kosakata baku ya. Bisa dikerjakan di buku, ditulis di buku tulis, bisa juga ditulis di dalam kolom sebelumnya. Nah, di halaman 130 ini ada teks lagi dibaca. Di dalam teks ini ada terdapat kalimat non efektif yang tidak efektif dan kosakata yang tidak baku. Jadi, tugasnya di sini di dalam teks ini kalian harus mencari kosakata dan kalimat yang kalimat non efektif dan kosakata yang tidak baku itu dirubah menjadi kalimat efektif dan kosakata yang baku. Ya. Boleh dikerjakan pada halaman 131, boleh juga dikerjakan di buku tulis. Jika di buku tulis, ditulis halamannya halaman berapa. Oke nak ya? Sekian penjelasan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.